Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemaria Mandar, NIDN 1220119001. Saya merupakan salah satu staf dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tirtama Perguruan bidang pengajaran. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik pengajaran menggunakan konsep delivery, interaksi, dan asesmen pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP. NLP sendiri merupakan mata kuliah pilihan yang berada pada bidang konsentrasi sistem informasi, di mana memiliki bobot sebanyak 3 SKS, 2 diantaranya teori dan 1 praktikum. Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP atau dikenal dengan pemrosesan bahasa alamiah merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang membantu komputer memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Pada mata kuliah ini dipelajari metode-metode pemrosesan bahasa secara otomatis, meliputi level leksikal, sintaktik, dan semantik. Pendekatan yang dibahas berfokus pada metode pembelajaran berbasis mesin. Mahasiswa akan dikenalkan dengan berbagai teknologi NLP dan teknik pemrosesannya, serta berfokus pada salah satu bidang yang diminati. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep NLP pada lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan kerja proyek secara bersama. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaktualisasikan konsep dasar Natural Language Processing, isu dan riset di bidang NLP melalui review paper. Mahasiswa diharapkan memiliki skill hingga bisa menerapkan teknik parsing data, regulasi ekspresi, dan juga teknik processing. Selanjutnya, mahasiswa juga memahami tentang konsep NLP lainnya seperti part of speech, ekstraksi informasi, dan teknik teks klasifikasi. Di akhir kuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang menerapkan konsep NLP seperti aplikasi sentimen analisis. Model perkuliahan yang dilakukan adalah blended learning dengan memadukan perkuliahan secara daring dan juga perkuliahan secara luring. Pada perkuliahan secara daring, saya memanfaatkan platform dari YouTube, sehingga materi dan praktikum akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran atau video tutorial praktikum yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri atau praktikum secara mandiri sebelum tatap muka di kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap materi yang diajar dan membentuk pola pemahaman secara mandiri. Selanjutnya, interaksi perkuliahan. Interaksi perkuliahan terjadi pada dua kondisi, yakni interaksi yang dilakukan di dalam kelas dan interaksi yang dilakukan di luar kelas. Untuk interaksi di luar kelas, saya menyediakan sebuah grup Facebook atas nama Kelas Informatika Umum yang sifatnya privat dan membernya adalah peserta atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang saya ampu. Pada grup ini, mahasiswa dapat memaparkan permasalahan, kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran secara mandiri atau praktikum mandiri. Interaksi yang terjadi tidak hanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, melainkan sesama mahasiswa. Hal ini dikarenakan karena tugas saya pada grup ini menjadi fasilitator, mengarahkan mahasiswa yang memiliki daya tangkap cepat atau mahasiswa senior yang telah mengambil mata kuliah ini untuk dapat membantu rekannya dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi atau kendala yang dihadapi. Selanjutnya, untuk interaksi perkuliahan di dalam kelas, saya membuat sebuah kuis berbentuk games dengan memanfaatkan kahoot.it di awal pertemuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui atau mereview kembali materi sebelumnya. Yang kedua,
untuk mengetahui apakah mahasiswa melakukan pembelajaran atau praktikum secara mandiri. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi diberikan. Yang keempat adalah memantapkan materi yang diajarkan. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, misalkan learning, case study, praktikum, problem based learning, dan juga project based. Materi kuliah pada NLP diawali dengan pengantar konsep dasar NLP, isu dan riset di bidang NLP, parsing data, text processing, part of dispute taking, ekstraksi informasi, tes klasifikasi, dan analisis sentimen. Penilaian yang saya lakukan yakni terdiri dari beberapa item, yakni presensi, praktikum, tugas, UTS, dan juga UAS. Selanjutnya, berikut cuplikan perkuliahan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik hari ini sudah kuliah di siang hari ini. Sebelumnya semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan bahas materi tentang regulasi ekspresi atau apa? Ya, regulasi ekspresi ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya pengen kita untuk nge-review sebelumnya, materi sebelumnya, sehingga kita bisa mensinkronkan dengan materi kita hari ini. Oke, sebelum mulai, adik sekalian, dari gambaran ini, apa yang kalian tangkap kira-kira? Apa yang kalian tangkap? Ada yang bisa? Gimana? Yang kalian tangkap apa? Kata motivasi. Kalau saya menangkap senyumnya Mark. Ya, yang benar. Yang dari gambar yang ditangkap adalah motivasinya. Jadi di sini Mark itu mengatakan bahwa saya di sini untuk membangun sesuatu untuk jangka yang panjang, yang lain adalah jangka yang panjang. Jadi Mark ini intinya dia tuh pemikiran itu bukan jangka pendek. Nyambungnya kita kenapa? Nyambungnya gini, apa yang kalian belajar hari ini harusnya kalian jadikan dia sebagai jangka panjang. Apa yang kalian gunakan selanjutnya? Jadi jangan hanya sekedar belajar untuk lulus, tapi bisa diimplementasi selanjutnya, gitu ya. Nah, ada seperti biasa, silakan buka di kahol.id ya. Buka kode ini, akan buka di kahol.id, kemudian masukkan nama kalian. Masukkan kode yang ini, kode yang masukkan kode ini. Kita akan nge-review beberapa materi sebelumnya dan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kodenya 253-2900. Langsung masuk ya, menggunakan nama kalian saja. Oke, belum ada masuk. Oke, ada Iran yang sudah masuk. Sambil tunggu yang lain masuk, ada di sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan terkait capaian kuliah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik diharuskan atau diwajibkan untuk mampu menerapkan proses atau teknik regulasi ekspresi pada teks. Kemudian, jika ada bertanya, Ibu, kalau saya mau lulus kira-kira apa? Nah, kalau mau lulus berarti kalian harus menghadiri atau mencukupi indikator yang ada dua di atas ini. Yang pertama, kalian harus mampu menguraikan konsep dasar dan manfaat dari regulasi ekspresi pada sebuah teks. Dan yang kedua, mampu mengaplikasikan pola teks pada teks sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu intinya yang itu ya kalau saya mau lulus pada mata kuliah ini. Oke, yang lain sudah masuk? Oke, soal 253-2900. Dia 5 orang masuk.
kita mulai dengan 2, 4, 6, 8. Cukup bukan orang. Oke, pertanyaan di depan ada sekalian dan tombolnya itu di handphone kalian akan diisi yang menurut kalian jawabannya. Oke, saya akan mulai start. Oke, soal pertama, yang bukan tidak like text. Ya, semangat sekali. Oke, ya, jawaban yang benar ada 2 ya, Kenji sama KPT. Betul ya, karena 2 hal itu kan ada TXT. Yang benar itu adalah TXT sama CST. Oke, kita next lagi. Soal yang kedua, ini kita semuanya nampaknya benar ya. Oh, ternyata ada yang salah. Oke, kita next ke soal yang kedua. Silakan diperhatikan. Berikut ini adalah yang tentang passing data. Jawabannya ada 2 ternyata jawab salah. Oke, kita cek mana yang benar nih. Oke, ini kenapa salah ada sekalian? Kira-kira? Kurang kata open ini. Ya benar, kurang kata open. Kemudian yang warna kuning salahnya karena? Tanda apa? Semikolon titik 2. Ya, ada titik 2-nya yang salah. Terus yang biru? Yang biru tadi kurang sama dengan ada semikolon. Oke, benar. Yang benar adalah ini. Ada parameter open, kemudian data dan PSV. Oke, kita next lagi di soal berikutnya. Yang belum lolos, tapi berarti masih ada 5 soal. Ini ada HP, ini ada HP. Oh iya lah, ternyata Ira yang benar. Berarti Ira yang mana Ira? Luar biasa. Oke, kita next ya di soal ketiga. Apa soalnya? Tidak ada orang yang jawab. Kita ya, ada 3 orang jawab. Nah, perintah di bawah ini digunakan untuk menambahkan data tanpa menghapus data sebelumnya ya. Yang merah, salahnya di mana? Kenapa bukan merah? Oke, R itu read, bukan menghapus ya, dia hanya membaca. W, ya benar. W itu sistemnya dia replace, dia menghapus data yang ada di dalam sana. Kemudian R ini sebenarnya sama ya? Bedanya salahnya di ada titik ini ya. Jadi jawaban yang benar soal ini ada parameter AP, kemudian data yang kita pakai, dan selanjutnya itu ada parameter untuk menentukan apakah kita mau hanya melihat saja ataukah kita untuk menghapus dan sebagainya. Oke. Fix, sama yang fix nih. Oke, kita next ya di kuis ke-2 table point, silakan dicek. Pernyataan yang benar tentang area penelitian dalam P. Apa yang benar? Udah dia yang salah. Yes ya. Ada 3 orang yang jawab salah di poin pertama ya. Salahnya di bagian mana ini? Salah di bagian image. Ya benar, karena penelitian NLP tidak mengarang atau tidak selalu membahas tentang image processing. Kemudian yang kedua, yang kuning, ini bagian image processing juga. Kemudian yang ke ini masak ya, masak tentu tidak bukan bagian dari penelitian NLP. Yang benar adalah yang ini, karena spam email merupakan area dari NLP juga dan juga text summarization.
Masih ingat tentang tax summarization? Tax summarization. Tentang apa itu? Kayak ringkasan 4 apa gitu. Ya, ringkasan. Nah, kita lihat dulu siapa yang menang. Fix. Siapa yang fix? Oh, tadi nanti diambil nih. Prodi. Ira. Oke, juara 1. Wow. Luar biasa. Oke, terus sekalian itu kita ngerti sedikit materinya. Luar biasa. Hadiahnya nanti diambil di holis. Oke, terus sekalian yang saya maksudkan di sini tadi kita sempat bicara tentang tax summarization. Saya akan coba buka sebuah aplikasi tax summarization di sini, yang sudah pernah saya tunjukkan juga pada kalau tidak salah di pertemuan awal kita. Saya coba ambil kata yang kalimat yang ini, kemudian saya coba tes di sini. Oke, kita coba lakukan kasar lagi. Ini adalah proses-proses dari sebuah ringkasan. Kalau kalian ketemu aplikasi yang untuk meringkas, nah cara kerjanya tuh bisa kita lihat di sini. Oke, adik-adik sekalian, untuk menentukan suatu ringkasan ini sehingga hasilnya seperti ini atau yang di bawah ini, itu ada beberapa tahapan kalau kita lihat. Salah satunya tahapannya bagian di mana? Bagian dokumen. Jadi dia untuk membuat ringkasan itu tahapannya ada dokumen, ada token, ada stemming, ada pembuatan kata, sampai pada algoritma yang dipakai LSA atau cross. Nah, kita akan lihat di dokumen yang pertama. Oke. Ternyata dari sekalian, pada saat membuat aplikasi ini, yang pertama kali diproses itu adalah dari sebuah paragraf berubah menjadi apa? Kata kan? Jadi kalau kita lihat ini kata satu kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, satu kalimat. Nah, jadi untuk mulai proses aplikasi ini, dia tuh langkah awalnya adalah dia memotong dari teks itu menjadi kalimat. Jadi paragraf yang tadi kita lihat panjang sekali seperti ini dari sekalian. Ini kalau saya geser, ini dipotong. Jadi ketika saat untuk kalimat pertama berarti dipotong di bagian mana? Di sini kalau nggak salah. Tas version. Ini pertama dipotong kalimatnya. Kita bisa bertahap ya, kata bertahap. Nah di sini dipotong kan kalimat menjadi kalimat pertama. Nah hari sekali ini akan kita bahas ya. Bentar saya nyalakan dulu. Oke. Nah, jadi aplikasi ini pertama kali dibuat, itu teknik pertama yang dilakukan adalah bagaimana memotong kalimat yang panjang tadi, yang berbentuk paragraf itu menjadi potongan-potongan kalimat. Oke. Nah, ini akan berkaitan tentang yang akan kita belajar. Nah, guys sekalian, perhatikan di ilustrasi ini. Oke, kita punya kalimat ya, udah jelas paragraf. Ini paragraf. Pada contoh aplikasi sebelumnya, pertama dia itu memotong atau menjadikan dari paragraf itu menjadi kalimat. Kita lihat, kalau di dalam sini kalimatnya ada berapa banyak? Ada berapa kalimat dalam paragraf ini? 2, 3, 4. Yakin? 1, 2, 3, 4. Dari mana kalian mengetahui bahwa ini kalimat? Matematik. Dan apa lagi? Oke? Oke, berarti kalau kita mengetahui bahwa pertama kita harus cari tahu dulu bahwa paragraf ini apa? Oh, paragraf itu adalah sekumpulan kalimat. Jadi kalau sekumpulan berarti lebih dari satu kalimat. Otomatis di dalam paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sekali kita lihat lagi yang membedakan antara kalimat satu dan kalimat lain itu di bagian mana? Itu ada karakter yang namanya titik. Kalau kita baca di biologi, titik itu adalah proses yang menandakan bahwa suatu kalimat itu berdiri. Jadi kalau saya yang nggak pakai titik di sini, otomatis ini masih disebutkan satu kalimat. Jadi titik itu adalah yang menandakan ketika satu kalimat itu berdiri itu harus ada tanda titik. Nah, itu yang kita ketahui. Kemudian jadi satu awal dari kalimat. Selanjutnya kalau di atas, bagaimana sih caranya kita untuk memotong kalimat ini menjadi kata? Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa dasar ini adalah kata. Apa yang kita lakukan?
ingat nggak? Gimana? Spasi. Ada lagi yang bilang yang lain? Kalau di sini kita sudah tahu ya bahwa ini titik akan menjadikan kalimat. Tapi kalau di kalimat, bagaimana kita bisa misahkan menjadi kata? Ada yang bilang spasi, ada yang bilang lain. Ada yang lain? Selain spasi? Jumlah huruf, ada jumlah huruf. Nah, ada sekalian. Oke. Adik-adik, yang kita perlu pahami adalah NLP ini adalah kita mau komputer itu bisa memahami, memanipulasi bahasa manusia. Jadi untuk kita mengetahui ini adalah sebuah kata, ada dua cara. Yang pertama, benar kata siapa? Nah, Ona bilang dari jumlah huruf benar karena kata itu terdiri dari beberapa huruf. Benar itu beberapa kata, benar. Kita contoh benar. Yang kedua bahwa kata itu kalau dalam sebuah kalimat yang menjadi pemisahnya itu adalah spasi. Benar. Karena apa? Karena komputer ini tak akan mengenal yang namanya kata. Komputer juga tak akan mengenal yang namanya paragraf. Nah, selanjutnya dari kata kita uraikan menjadi kalimat, menjadi huruf ya. Berarti kita pisahkan J, A, K dan selanjutnya. Ada sekalian yang dikenali oleh komputer ini adalah string kalau di bahasa pemrograman. Jadi kalau komputer disuruh coba cari berapa banyak kalimat di dalam sini, tidak akan bisa. Kecuali pakai algoritma. Kalau komputer diminta cari berapa paragraf ini, dia tidak mampu menjawab. Tapi kalau komputer disuruh cari berapa jumlah string di dalam sini, dia masih akan menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dikenali komputer itu adalah string atau karakter. Jadi makanya kalau kalian ngoding kan string munculnya 1, 2, 3. Nah, jadi yang dikenali komputer itu adalah karakter yang ini. Karena karakter ini yang dikenali oleh komputer, maka untuk menentukan paragraf menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf adalah dengan cara kita memanfaatkan string ini. Cara memanfaatkan gimana? Cek di basic ini. Nah, seperti ini ilustrasinya, mungkin agak ribet tapi nggak apa-apa. Oke, kita samakan persepsi ya. Komputer hanya mengenal string atau karakter. Oke. Maka ketika saat kita mau mencari sebuah kalimat di dalam paragraf ini, maka kita harus beritahu kepada komputer ini, kamu cari string yang tipenya adalah titik. Nah, kita cari dari titik step, ketemu titik di sini. Beda kan ketemu titik di sini, kita bisa menggunakan satu metode namanya split ya. Ketemu split, jangan potong, jangan di kalimat. Sama juga kayak spasi. Spasi ini kalau di pemrograman juga bagian dari karakter. Kita harus berikan informasi. Komputer cari stringnya, spasi dia kan ada string. Oh, spasi ada di bagian mana sini? Antara A dan bukan antara Jakarta dan kurikulum ya, tapi dia itu tuh antara A dan spasi. Maka kata setelah A ini akan dipotong jadilah. Jadi yang kalian harus pahami adalah yang dicari itu adalah stringnya. Walaupun saya bilang di sini cari titik, tapi dibaca titik dan selanjutnya. Oke ya, berarti kita bisa pahami ya, yang dipahami atau yang dikenali oleh komputer ini adalah string. String ini apa? String itu adalah karakter di dalam suatu bahasa. Nah, maka saya bisa membuat ilustrasi yang selanjutnya adalah seperti ini. Yang pertama, untuk mengetahui ini kalimat, kata dan sebagainya, yang pertama adalah kita harus kasih tahu ke dalam komputer bahwa sebuah informasi apa yang kita cari, apakah string, apakah titik, atau spasi dan seterusnya. Maka ini akan disebut sebagai namanya adalah pola. Pola ini kalau saya bentuk seperti ini, berarti kalian lihat pola ini kira-kira cocok sama yang mana nih? Ini apa ini? Pasti tentu kita kan, sama kayak ini. Ketika kita meminta polanya adalah titik, pasti dicari ini, kemudian ini dan ini. Ketika dia minta cari spasi, maka ini akan cari spasi yang ada dalam kalimat ini. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang kita belajar hari ini, yang namanya regulasi ekspresi. Regulasi ekspresi
Interpretasi adalah sekumpulan karakter, ya tadi angka, huruf, dan sebagainya yang membentuk pola untuk mencari atau mencocokkan, memeriksa atau mengganti string pada sebuah teks. Secara umum polanya kayak gini. Ada function, kemudian ada pluralisnya dan teksnya. Kalau misalnya yang ini, itu kita gunakan function, misalnya function find out gitu ya. Maka otomatis kalau pakai DDD ini kan digital ya. Kita akan coba. Kalau kita pesan DDD, itu tandanya dia akan mencari karakter dikit yang sebanyak 4. Nah, pada teksnya ini berarti mana yang 4? 1, 2, 3. Makanya dia berfungsi yang dinamakan dengan function ekspresi. Di dalam kalimat ekspresi itu ada beberapa functionnya sendiri. Ada shell, ada final, dan ada sub dan split. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk sekalian? Ya, Pak Tevin. Sebenarnya terima kasih Bu. Ya. Saya tanyakan, berarti kalau misalkan DP untuk function untuk mencari DP digit begitu Bu. Kalau misalkan dia lebih dari 4, berarti DP function itu lebih dari 4 kan? Iya benar. Kalau seandainya dalam studi kasus yang ini, kalau kita mau cari, misalnya mau cari 5, berarti kita tambahkan B-nya 5. Tapi ada yang perlu khawatir karena sebenarnya ada beberapa fungsi yang lain dan pola yang lain. Jadi tidak mungkin hanya kita buat kita mau cari misalnya angka dikit yang ada 5 atau ada 10, terus kita mau tambah 10 dan juga karena nanti sebentar nanti karena kita belajar yang namanya quantifier. Nah di quantifier itu kita tinggal pasang misalkan quantifier plus berapa gitu. Jadi kita cukup menulis D plus D slash D plus dan gitu. Jadi ada pola quantifiernya sendiri. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari sekalian? Oke, pick. Oh tidak ada. Gitu ya. Yang lain? Oke, mudah-mudahan sudah paham ya sekalian. Yang perlu kalian kuatkan adalah di bagian sini. Bahwa dari sekarang kalian harus tanamkan bahwa komputer itu tidak akan mengenal apapun selain yang namanya string. Itu yang penting di sini. Hal ini juga berlaku di yang lain. Oke, baik ada sekalian ada pertanyaan? Oke, berarti saya tahu paham ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke praktikum di depan Salwa. Kita lanjut ke praktikumnya. Baik, yang kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tirtadharma Perguruan bidang pengajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.